Oke guys, jadi hari ini ya, hari ini kita akan membuat project seperti yang kalian lihat sekarang. Nah, ini sebagai contoh, ini ada hovernya udah lengkap lah pokoknya. Kita akan belajar pada pagi ini yaitu HTML, CSS, dan Bootstrap. Bootstrap itu dia adalah framework. Jadi framework itu artinya sendiri adalah kerangka kerja. Jadi seandainya kita udah pakai Bootstrap, itu kita nggak perlu eh, apa ya pusing-pusing lagi buat CSS-nya gitu. Langsung aja kita ke codingan. Contoh codingannya nanti kita bakal buat kayak gini. Oke, jadi kita buat folder baru aja. Namanya project project kita semua. Oke. Nah, di dalam sini ini kita pindah pindah aja ya. Nah, di dalam sini kita bakal buat oh bentar-bentar. Lanjut. Ini di project kita semua, kita pencet dulu sampai panahnya ke bawah. Terus kita buat file baru namanya index titik html. Terus kemudian sudah, terus kalian cari gambar sendiri yang background, untuk backgroundnya ini. Jadi kita bisa copy juga ini terus kalian bisa cari backgroundnya terserah di mana aja ya tuh. Jadi udah di satu folder sama project kita semua ini. Terus ada buat kita satu lagi itu file style.css. Nah, udah, jadi kita udah punya ya yang ini project kita semua. Nah, kita akan bermain di sini ya. Sebelum itu kita harus ke Google Chrome kita. Setelah itu kita bisa buka itu namanya, kita bisa buka namanya terus bisa dimasukin YouTube gitu ya. Bisa dimasukin YouTube ya. Tapi itu namanya Get Bootstrap. Tapi kita pakai yang versi 5. Nah, versi 5,0 ya. Terus kemudian kita bisa di sini di starter template ini kan, starter template tuh. Jadi kita tinggal copy aja. Udah copy, situ kita masukin ke sini. Control paste, bisa paste. Nah, tuh. Jadi kita tinggal tempel gitu aja ya. Di sini karena belum kita buka. Nah, baru kita buka pakai Go Live. Nah, ini yang tadi, yang barusan kita template. Ini yang hasilnya. Nah, ini yang tadi kita template, terus kita ganti ininya, yang judul ini, judul atasnya. Jadi apa? Belajar coding. Belajar coding. Terus kemudian kita lihat dulu. Nah, nih udah ganti ya, belajar coding tuh dia. Terus selanjutnya
ini yang hello world-nya kita hapus saja. Kemudian juga seharusnya hilang ya. Oke, kemudian kita bisa buat section. Di sini ada text section, header section. Kemudian dalam section ada container section. Di dalam section ini ada div titik container. Jadi dia tuh divnya langsung kasih kelas namanya container gitu. Nah, udah. Kemudian yang section ini kita kasih kelas juga. Ini namanya header. Kita bisa template lagi di introduction bootstrap. Kita cari di sini bar. Nah, ini klik yang ke atas. Kemudian ini kita tinggal nih, mau navbar yang begini kita tinggal copy. Selesai di copy, kita ke sini, ke tengah-tengah antara kontainer ini. Ini kan divnya kontainer nih, kita tengah-tengahnya. Kemudian copy paste, kita paste gini. Setelah itu kita langsung lihat ini jadinya gimana tuh. Jadi ada ininya. Oke. Kita kasih note dulu sepertinya di sini navbar n di akhir navbar di situ. Terus kita kasih h navbar n di situ. Terus kita kasih div lagi namanya middle, baru kasih h1. Tulisannya apa tadi? Belajar coding dimanapun kapanpun. Hasil sini, nah ini belajar coding dimanapun kapanpun Anda mau. Nah, sudah selesai guys. Terus kemudian kita lihat lagi pabrikannya. Sini kita mau ngilangin yang ini searchnya sama ininya ya. Kita sini berarti ngilanginnya itu di drop down ini. Nah, mulai dari nav item drop down itu sampai ke sini, drop downnya yang hilang ya. Drop down tadi hilang. Terus kita kalau kecepatan tinggal diulang lagi ya guys. Terus disablednya ini nih. Nah, disabled sama input search sama tombol searchnya juga sekalian. Udah space, jadi dia hilang, seharusnya hilang. Udah. Home sama link ini pengen kita pindahin ke sini ya. Kita pindahin ke situ berarti kita mindahinnya di, nah ini
ME itu artinya margin N. Jadi kalau kita mau auto dia pindah ke sana kita pakai MS. Apa itu MS? Margin start ya. Jadi seharusnya dia langsung pindah ke sana tuh ya, ke pojok dia pindah. Kemudian karena kita pakai go live tadi ya, jadi dia bakal langsung berubah gitu tempat-tempatnya yang langsung kita iniin, langsung apa yang udah kita ubah dia bakal langsung berubah gitu di sananya otomatis. Yang linknya kita ganti menjadi our service. Kemudian ini kita copy linknya, itemnya dengan menggunakan udah blok ya, di blok alt shift down, yang keyboard down itu down lagi sambil ditekan ya. Udah, terus kita lihat lagi hasilnya, our service contact us about us. Kita di sini contact us, contact us, kemudian contact us sama about us ya. About us. Oke, sudah, seharusnya sudah berganti dia di sini. Nah tuh, our service contact us about us. Oke, terus kita mau ganti ininya jadi Beko. Karena kenapa Beko? Karena dia belajar coding. Ininya kita ganti ya, navbar. Oh ini kita ganti dengan Beko. Nah nih Beko, oke ya, sama ya atasnya. Nah kita masukin di navbarnya jadi lanjut lagi, kita dari sini seharusnya kita bisa buat dulu ini bintang. Bintang itu artinya semua elemen yang ada di sini. Marginnya 0, padding itu jarak ke dalam, margin jarak keluar 0, terus box sizing, border box. Nah ini kita udah tulis, tapi kalau belum dihubungkan sama HTML nya nggak bakal ngaruh dia. Jadi kita bakal buat di sini di bawah title, kita note dulu link custom CSS. Di bawahnya kita taruh link biar dia terhubung ke sana. Kita tulis style.css. Jadi seharusnya sudah terhubung dia ke sini, terhubung ke sini ya. Yang satu folder sama dia, yang ini beda folder, gak bakal ke sini kecuali kita keluarin lagi kayak gitulah. Oke, terus udah selesai. Ini kita mau custom lagi itu di kelas headernya. Jadi di sini kita panggilnya caranya titik terus header ukur awal, kemudian kita kasih langsung aja backgroundnya, background image. Nah, cara ngambil background image itu kita udah selesai tulis background image nya, kemudian kasih URL. Kita ambil yang satu file ini ya, yang satu folder yaitu bg3.jpg.
kita lihat di websitenya. Nah, ini sebenarnya udah keambil tapi masih kepotong-potong ya. Ini masih potong-potong. Ini kenapa dia masih putih? Kita bisa lihat lagi di sini di navbarnya biasanya. Nah, ini BG, yang BG like ini itu bisa kita hapus, jadi dia bakal transparan. Nah, tuh nggak kelihatan ya, jadi bisa kita ini juga tanain lagi navbar like. Nah, yang ini bisa kita ganti, jadi dia ini pahamnya di Bootstrap itu kalau dia navbarnya like, dia otomatis bakal ngasih tulisan yang dark. Jadi kalau ininya dark, dia bakal ngasih tulisan yang light. Coba kita lihat tuh, jadi putih kan, jadi itu tuh otomatis dan bakal kelihatan gitu. Oke, selanjutnya kita pasin ininya, backgroundnya ya, dengan menggunakan class header tadi. Benar, widthnya 100%. Kemudian ini tutupnya 100%, heightnya 100 pihak, background position center, dia bakal ke tengah. Terus background size, cover. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, tuh udah jadi ya, ini udah jadi mentahannya. Kemudian di sini kan di hasilnya itu dia tuh agak gelap gitu, itu agak gelap. Kita mau ngasih gelapnya nih di backgroundnya. Oke, caranya itu gini, kita kasih di sini linear gradient, kemudian kita kasih koma, yang URL nya kita turunin biar gak ribet. RGBA itu red green blue, terus yang A nya opacity itu tinggal kalian ulik sendiri ya guys. 0 spasi 0 spasi 0 dan spasi 0.5, kemudian di sini koma, RGBA lagi 0 0 koma 0.5. Ya, kita lihat tes tuh, jadi agak gelap kan, sama. Terus agar tulisan ini, nah biar dia putih gitu, biar dia kelihatan itu nih, biar kayak gini, itu kita bisa custom di sininya. Langsung aja kita ke mana, nah ini H1 nya kita kasih kelas, kemudian text white. Jadi di Bootstrap itu kalau kita pakai Bootstrap, dia kita tulis kelas doang, terus apa kita masukin apa di situ dengan struktur dengan standar yang udah ada, itu dia bakal langsung ubah sendiri misalkan kayak gitu. Nah tuh,
dia langsung jadi putih karena udah di custom dari bootstrapnya sendiri. Oke, kita lagi yang kelas middle nya. Widthnya persen, Enigma 80 Vivo. Itu dia mulai dari kiri berarti. Kalau N dia kanan. Kemudian line items. Lihat lagi di sini. Tuh, di tengah dia. Sip. Terus kita mau tulisannya dia tebel, langsung aja kita kasih di sininya, di sini ya, di kelas yang satu ini kita kasih FW bold, itu artinya font weight bold tebel. Kemudian kita kasih display 3. Ini gimana ya jelasinnya, pokoknya cari sendiri ya guys. Kemudian kita lihat dulu websitenya, ini udah gede dia bersama kayak itu. Cuma kita ini mau fontnya kan beda tuh ya, jadi kita bisa cari itu fontnya di Google Fonts. Google Font kita cari di sini, terus kita cari jenisnya yaitu Poppins ya, Poppins Poppins. Nah ini terus kita cari yang ukuran reguler 400 ya nih. Kemudian kita bisa import yang reguler 400. Kita langsung ini aja copy yang sininya, stylenya nggak perlu copy, kita langsung masuk ke sini CSS, kemudian turunin V dapat, kemudian baru kita tulis di sini font. Oh enggak, kita bisa ngambil langsung dari Google-nya, yaitu nah ini kita bisa kasih font family Poppins Sans Serif, copy dan kita pindah tab lagi ke sini, Ctrl V. Jadi dia fontnya bakal berubah. Apakah dia berubah ya guys, nih udah berubah, lebih enak, fontnya sama. Kemudian dari sini kita mau buat dia berwarna ya, kapanpun anda mau gitu. Oke, kita bisa buat dari sini, kita buat warna dasar, kita bisa pakai JS nya sedikit, root itu artinya akar ya guys. Jadi main warna utama kita adalah
bukan ya. Hmm, Kenapa nggak bisa? Karena pagarnya dua. Nah, kayak itu 00 FF D0. Dah. Kemudian kita bisa kasih tema teks. Kita bisa kasih colornya variabel main color. Nah gitu, jadi dia bakal ngoper ke sini. Dia bakal tahu main color itu warnanya apa. Warnanya main color itu biru. Nah gitu, kurang lebih. Oke, tinggal kita kasih di sininya yang Anda mau. Ini kita Ctrl X dan kita buat span, kemudian Ctrl V. Jadi di dalam situ itu kemudian kita kasih plusnya ke yang tadi term text. Seharusnya dia udah berubah. Nah tuh, jadi dia manggil kelas yang situ, langsung terhubung ke style CSS, masih tahu kelas colornya variabel main color itu warnanya apa, biru. Dia bakal langsung berubah jadi biru. Oke, dan kita akan mengubah beko ini menjadi biru juga. Jadi biru juga. Caranya gimana? Caranya tuh begini. Kita cari dulu beko itu tempatnya di mana. Di sini ya, kelas navbar brand. Kita kasih aja di sini. Panggilnya pakai titik kalau kelas bar brand. Kemudian langsung kita kasih color variable dan color. Nah, jadi dia bakal berubah warna beko tadi. Kenapa belum? Karena Bootstrap itu ini framework, jadi dia bakal mendahulukan apa yang menjadi standar dia yang udah dia tulis. Jadi kalau kita pengen yang custom itu lebih penting, kita harus tulis dengan tanda seru, kemudian import bahwa ini penting gitu. Jadi dia bakal lebih mentingin yang navbar brand, kita bakal benar-benar diubah ke warna biru karena ini penting, important, lebih penting daripada apa yang telah ditulis oleh Bootstrap sendiri. Jadi itu dia bakal berubah jadi biru dan sebelumnya putih. Oke, kemudian kita bakal kasih kelas lagi di sini. Itu nama kelasnya adalah ACT. Kemudian kita kasih color variable lagi main color, kemudian border bottom itu 1 px solid dan warnanya variabel. Dia bakal mengubah enggak. Kenapa? Karena belum terhubung ke kelas ini. Kita bisa cari, nah ini aktif ini nih, kelas yang ini bisa kita ganti jadi ACT. Jadi kan tadi kan kelasnya kan ACT ya namanya nih, jadi kita ganti jadi ACT. Jadi seharusnya dia bakal berubah.
Oke, ininya aja belum berubah nih, apa tulisannya seharusnya kan berubah kayak ini nih. Oke, itu bisa kita ubah dengan kasih importan lagi, penting nih tuh. Oke, bisa. Kemudian hmm, kemudian untuk ini kan kita nih tuh ada garisnya jadi di bawahnya tuh, ini jadi berubah-ubah. Itu caranya kan ini belum, kita tinggal kasih hover di bawah ACT. Itu kita kasih ACT dengan hover satu aja itunya, hover. Dan cek, kita bisa kasih ini, kita copy aja, kemudian paste, kemudian tank belum bisa karena nanti guys, oh sorry guys, di sini ada salahnya di CSS. Nah ini kita bukan ngasih di ACT nya tapi kasih di navbar full, kita target lagi dalamnya lagi di A super. Ini kenapa kita tulis langsung berjejer begini, dia tuh bakal kayak gini nih, dia bakal ke navbar, terus ke dalamnya lagi ul, ke dalamnya lagi li, ke dalamnya lagi a, baru hover. Jadi dia bakal ngubahnya ke target yang lebih jelas gitu, ke dalamnya lagi. Nah tuh baru dia bakal berubah sama kayak yang asli tuh. Udah ya, udah. Kemudian ini kurang gede ya. Oke, kita coba lagi. Oke guys, ini yang aslinya dia ada ini ya, ada kayak semacam tanda kode gitu. Jadi kita bisa kasih icon juga di sebelah sini dengan menggunakan, kita buka ini baru lagi, Google Font-nya kita hapus, Google Font, Bootstrap icons, langsung masuk. Kemudian kita cari sesuai ini basing, terserah kalian mau icon apa. Jadi kita bisa kasih juga icon yang mau kita buat tuh kode ini ya, ini ya biar sama tuh ya. Kita ambil yang ini, font kita nih, copy HTML tag, udah copy it, kita taruh di, nah di container fluid, kemudian bawahnya. Kenapa? Karena bawahnya ada beko, jadi dia bakal ke samping beko nanti nih, paste. Oke, kita lihat tank. Nah ini tank tuh udah ada, ini sebenarnya udah ada ya guys, bisa di zoom, udah ada nih, kecil tapi kecil sampingnya. Warnanya juga nggak kelihatan karena belum kita ubah. Untuk ubah warnanya kita bisa kasih di fill, hapus fillnya menjadi yang ini sampai pagernya ya, kopinya sampai tanda pagernya. Kemudian kita pindahin ke sini. Nah ini warnanya bakal berubah. Nah tuh bakal berubah sama ya, sama kan.
Oke, kemudian apalagi, udah, ini udah, hovernya udah, ininya udah. Belajar coding dimanapun kapanpun anda mau. Kemudian kita bisa kasih gelombang ya, gelombang ini. Oke, untuk mendapatkan gelombang seperti ini itu ada website, kita buka lagi, namanya GetWave. Nih GetWave. Nah nih GetWave, Waves ya, Waves io, GetWaves io. Nah ini, aduh, kemana ini, balik. Nah ini kita bisa dapetin nih gelombangnya. Kita bisa custom gelombang, mau yang gimana, mau gelombangnya tambah banyak atau mau gelombangnya tambah dikit, atau bahkan polosan tuh, polosan. Karena nggak ada gelombangnya, kita mau gelombang sedikit aja. Nah, custom gelombangnya. Nah ini ya, karena gelombangnya acak jadi nggak mungkin sama sama yang sini ya. Nih ada gelombang ini, nggak mungkin sama karena kita milihnya acak ya guys. Nah ini aja misalkan nih, karena dia nggak bakal nutupin sebelah sana, kita download, copy SVG, copy aja. Oke, copy, kemudian kita taruhnya di, bentar, oke guys, ulangi lagi yang tadi GetWave, terus kita copy SVG ini, SVG, kemudian ke Visual Studio Code, kita ke bagian, nah ini di bawah tutup section, kita kasih enter biar dia ngasih jarak, dan kita kontrol atau enggak dari sini juga bisa paste ya. Udah nih, dan kita lihat, ceng, tapi dia masih di bawah. Kita bisa atur nanti. Yang pertama kali adalah kita kasih kelasnya di sini, kelas, kasih kelas, jadi bisa beda, namanya wave. Wave itu kan artinya gelombang ya. Kemudian kita kasih di sini residernya itu namanya wave nanti, tapi kita customnya caranya bisa kita kasih position relatif yang ininya, buat headernya kita tambahin position relatif, karena biar di 3 dimensinya dia bakal nambah 1 dimensi lagi, nambah 1 dimensi. Kemudian yang wave nya kita bisa kasih position absolute. Bedanya relatif sama absolut, dia relatif dia cuma nambah 1 dimensi, kalau absolut dia nambah 1 dimensi plus dia bakal ditempatin karena dimensi sebelumnya dia itu dianggap gak ada dimensi sebelumnya. Kalau relatif dimensi sebelumnya dia masih dianggap ada, jadi dia nggak bakalan direbut gitu dimensinya. Tapi kalau absolut dia bakal direbut dimensinya, dimensi itu tempat sebelum dia gitu. Jadi itu belajar 3 dimensi dulu ya. Kemudian udah kita anuin nih, udah kita refresh masih tetap begini, kita kasih tambahin lagi, paksain lagi biar dia masuk. Bottom 0 seharusnya udah masuk guys. Nah tuh udah masuk ya, sama gelombangnya beda karena emang custom ya gelombangnya.
kemudian ya udah, eh kemudian biar gelombangnya warna putih, biar sama ya kayak ini, biar gelombangnya warna putih, kita bisa kasih di fillnya sama kayak tadi. Ini nih fill nih. Nah, ini fillnya kalau putih itu dia bisa dikasih F3 kali, itu cukup buat dia jadi putih. Nah nih sama ya guys, sama persis, gelombangnya aja beda. Kalau kalian pengen ngasih warna yang utama tadi, kita bisa ini juga, bisa apa, ambil dari sini, main color kan, kemudian kita copy, kita isi di sini, dia bakal gelombangnya warna biru, dan ini kayaknya lebih cocok daripada yang putih ya. Udah kayak gini aja. Oke guys, selamat kalian telah membuat sebuah landing page dengan buku, dengan ini cepat gitu. Karena kalau kita buat ini tanpa framework seperti Bootstrap salah satunya, itu bakal lama banget pasti guys. Ini sampai sejam beginian nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.